Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari siapkan hati kita masing-masing. Kita akan masuk dalam doa malam. Kita akan mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Kasih-Mu terindah, Kasih-Mu termulia. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu terindah telah ku terima. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemuliaan
Tuhan, sebab kasih yang terindah Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai pengharapan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang besar menyelamatkan kami. Oh, kami bersyukur dan sangat bersyukur. Tanpa kasih Tuhan kami binasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita katakan, Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu setiap hari selalu baru. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Teramat baik, kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terbesar. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami serahkan Tuhan ibadah doa malam ini kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati doa malam ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya kasih-Mu yang ajaib melawat setiap hati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Terpujilah Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan diberkati, Tuhan katakan amin. Bapak Ibu, kita pasti mempunyai persoalan dalam hidup kita. Tetapi satu hal dalam pujian ini kita akan naikkan. Dengan sayap Tuhan, ya, kita akan dibawa terbang tinggi melewati badai hidup. Dan kita akan kuat, teguh karena Tuhan. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan teguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa firman Tuhan, maka kami akan binasa. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup di akhir zaman kita selalu berjaga-jaga. Kita tinggal di dalam firman-Nya dan Kristus diam di dalam kita. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, kita akan tetap kuat, kita tetap akan teguh, karena Tuhan selalu melindungi, menyertai anak-anaknya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami rindu selalu berjalan bersama Tuhan. Dengan sayap-Mu yang kuat, Engkau membawa kami terbang tinggi. Kita naikkan sama-sama pujian ini sekali lagi dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana pada malam hari ini ya Tuhan, Kau masih memberi kami kesempatan ya Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah hadir di tengah-tengah kami, Kau bahkan telah melawat kami satu persatu, bahkan Kau telah bertahta di atas pujian kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami akan serahkan ibadah raya pada hari Minggu besok ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga serahkan seluruh petugas yang akan bertugas pada hari Minggu besok ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari Minggu besok mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dengan baik ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan pemimpin ibadah Mandarin, pemimpin kami, Ibu Julen beserta wakil Bapak Arif. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan seluruh pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dan Tuhan, berkati mereka semuanya. Kau berikan mereka roh sukacita untuk melayani, saling bergandengan satu sama lain, sehingga semua yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan GPPS Pusat Sawan tempat kami bernaung. Kami serahkan kedua penatua kami, seluruh staf, pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Pusat Sawahan. Ya Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan. Kiranya mereka yang lakukan semuanya saling bergandengan tangan menjangkau jiwa-jiwa, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa, tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo beserta wakil, seluruh jajaran menteri kabinet, aparatur pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka memimpin bangsa kami dengan rasa takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, kesejahteraan dan keamanan di mana-mana. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kota kami yang kami cintai, kota Surabaya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu. Dan Kau berkati Bapak Wali Kota, beserta wakil, seluruh pemerintahan dari tertinggi sampai tingkat RT, RW. Kami serahkan seluruhnya ke tangan-Mu. Dan Tuhan berkati kota kami. Tuhan senantiasa memberikan keamanan dari kota kami, sehingga kami anak-anak-Mu senantiasa dapat leluasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak lewat begitu saja ya Tuhan, tetapi tertata, tertanam, tertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar mentang-mentangkan firman-Mu. Engkau kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga semua yang disampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Linda Kusmawati yang memberi saya kesempatan berbagi kebenaran firman pada ibadah doa malam hari ini. Ya, saya akan menyampaikan sebuah tema
Ya jangan kaget dengan tema ini karena temanya tidak enak ya. Kemarin saya tanya sama Arif, ayat-ayat dikasih siapa? Oh kasih ke saya saja ya, tak pikir besok aja supaya gak kaget ya. Soalnya temanya menakutkan. Apa itu temanya? Penyembah yang dibinasakan oleh Allah. Amos pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Amos pasal yang ke-9, satu ayat saja ayatnya yang pertama. Amos 9 ayat yang pertama. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah bulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Kalau kita membaca ayat ini memang mengerikan sekali melihat atau membaca penglihatan Amos yang kelima tentang orang-orang yang akan dibinasakan. Justru ketika mereka sedang menyembah Tuhan di dalam baitnya yang kudus. Mengapa? Bukankah mereka sedang menyembah Tuhan di dalam baitnya? Penyembahan kepada Tuhan adalah sesuatu yang lahir dari hati, bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut belaka. Sebab penyembah yang dicari Bapa adalah penyembah yang hidup dalam roh dan kebenaran. Dan penyembah yang hidup dalam roh dan kebenaran adalah orang yang melalui hari-hari hidupnya dengan keintiman bersama dengan Tuhan. Ada hari-hari yang Tuhan perhitungkan dalam hidup kita, tapi ada hari-hari juga yang kosong pada pemandangan Tuhan. Kapan hari-hari kita dihitung? Ketika kita mengisi hari-hari hidup kita dengan persekutuan dengan Tuhan. Hari-hari yang kosong pada pemandangan Tuhan adalah hari-hari yang kita lalui tanpa persekutuan dengan Tuhan. Ya, Abraham itu orang yang suka doa. Dipanggil keluar dari Ur Kasdim, ya. Dia berjalan 3 kali. Kejadian 12 itu mencatat dia membangun mezbah. Ya, Kejadian 12:13 ya. Tapi setelah Kejadian 16 ayat 16 mencatat ketika Hagar melahirkan Ismail baginya, umur Abraham itu 86 tahun. Masuk di Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1 dikatakan umur Abraham itu 99 tahun. 13 tahun lamanya Abraham lupa bangun mezbah. Abraham tidak mencari Tuhan, Abraham tidak mencari kehendak Tuhan. Apa sebabnya? Sebab kehadiran Ismail itu sudah menggeser posisi Tuhan dalam hati Abraham. Ini yang saya maksudkan dengan kata hari-hari yang kosong pada pemandangan Tuhan adalah hari-hari yang kita lalui tanpa persekutuan dengan Tuhan. Ya. Penyembah palsu itu hanya menyembah Tuhan di mulut, tapi hatinya penuh dengan kebencian dan dendam. Mereka menyembah Tuhan ketika sedang dijadwal untuk melayani, tapi hari-hari hidupnya tanpa keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, gejala pelayanan para penyembah belakangan ini yang tidak mau terikat pada sebuah wadah atau sebuah gereja yang memberikan tudung rohani kepada mereka. Mereka tidak mau tunduk pada otoritas yang ada. Dan dengan tidak tunduk pada otoritas yang ada, itu berarti mereka keluar dari tudung rohani, tudung perlindungan secara rohani. Nah, ketika kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, pastilah penyembahan itu keluar dari hati. Seringkali penyembahan hanya sebatas penampilan panggung belaka, sehingga kita tidak hidup dalam penyembahan itu sendiri. Nah, penyembah yang dibinasakan sekali lagi adalah penyembah yang tidak hidup dalam penyembahan, dan penyembah yang hatinya jauh dari Tuhan. Satu hari di kebaktian wanita, setelah worship leader turun dari mimbar, pembicara mendekati dan berkata,
Kamu cuma doa ketika mau pelayanan. Tidak menjawab, saudara, tapi air mata mengalir. Ya. Orang yang punya karunia melipat bisa tahu orang itu punya hubungan pribadi, relasi sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Sejujurnya kita ini lebih suka disuruh kerja daripada suruh doa. Ya. Kalau doa ya doa, tapi kan cuma asal di tempat doa saja. Kalau tidak membangun relasi dengan Tuhan, ya tidak ada gunanya sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini saya akan tunjukkan banyak ya, tapi saya akan singkat saja karena saya cuma dikasih waktu 30-40 menit ya. Jadi tidak bisa ceritakan satu-satu, tapi saya temukan 11 penyembah dalam Alkitab. Penyembah yang sejati. Saya tidak baca ayatnya, jelaskan saja supaya tidak banyak waktu ya. Penyembah sejati. Kain dan Habil itu punya orang tua yang sama, tinggal di tempat yang sama, tapi hasilnya beda ya. Apakah benar persembahan Kain itu dari sayur yang busuk? Kita tidak menemukan kalimat itu dalam Alkitab. Tapi sebelum Tuhan itu menolak persembahan Kain, Tuhan lebih dahulu menolak pribadi Kain ya. Tuhan tolong kita tidak ditolak oleh Tuhan, supaya persembahan kita juga tidak diterimanya. Nah, Alkitab berkata Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, dan sebaliknya dengan Habil, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan lebih suka berurusan dengan si penyembah daripada persembahannya. Berkenan atau tidak persembahannya tergantung dari hidup si penyembahnya. Nah, kalau kita belajar tentang imam menurut Harun dan Melkisedek ya. Harun orang Israel bawa persembahan. Melkisedek adalah imam yang membawa hidupnya sebagai persembahan, dan contohnya adalah Tuhan Yesus ya. Kemudian saya berkata tadi, Tuhan itu berurusan dengan si penyembah daripada penyembahannya, persembahannya ya. Ketika Tuhan meminta kepada Abraham untuk menyerahkan Ishak, sebenarnya Tuhan tidak berurusan dengan Ishak, tidak. Tapi Tuhan berurusan dengan Abraham. Tuhan lihat hati Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya berkata, Tuhan tidak pernah berurusan dengan persembahan penyembahan kita, tapi hati kita itu yang diperhitungkan. Nah, bagaimana bisa menjadi penyembah yang sejati? Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, penyembah sejati itu mengenal pribadi yang disembah. Nah, sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perempuan Samaria ini cari tempat, cari lokasi. Sepertinya kalau bukan di Yerusalem tidak sakral, tapi Tuhan berkata bukan itu. Ya, penyembah sejati mengenal pribadi yang disembah. Habil memberi persembahan karena cinta kepada Tuhan. Kain memberi persembahan karena kewajiban. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam kan buat cawat dari daun ara, dan Tuhan tidak berkenan. Jadi Tuhan itu suka persembahan darah. Nah, mengapa Kain itu sudah tahu persembahannya Tuhan tidak suka, tapi kok terus dipersembahkan? Karena Kain hanya mempersembahkan sekedar kewajiban saja. Aplikasinya untuk kita ngerti apa yang Tuhan tidak suka, tapi kenapa kita terus melakukan? Kenapa? Karena kewajiban ya. Sebenarnya kita memberi seseorang itu ya, kita kepingin lah orang itu senang, kita kepingin orang itu berkenan. Kain kan tahu, tapi kenapa dia terus mempersembahkan? Sekali lagi karena Kain memberikan hanya sekedar kewajiban, tapi Habil mempersembahkan dari hati, dari kasih kepada Tuhan. Itu sebabnya sesuai dengan kehendaknya. Ya, ini pertama, penyembah sejati. Yang kedua, penyembah yang tidak tergoncangkan. Kita bisa baca di Habakuk 3, 17-18 ya. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-17, pohon anggur, pohon zaitun itu kan kebutuhan pokok. Ladang tidak menghasilkan,
kambing domba itu bicara tentang harta benda. Sekalipun dalam keadaan seperti itu, tapi Habakuk tetap mengakui akan tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi penyembahan sejati tidak digoncangkan oleh situasi dan kondisi apapun. Kita tidak tahu apa saja yang bakal terjadi di depan kita. Dengan perang dagang yang meskipun sudah sedikit reda sekarang ini, membuat ekonomi menjadi tidak stabil. Maraknya PHK di mana-mana, ya, itu sudah membuat orang makin susah. Tapi biar kita terus berusaha menjadi penyembah yang tidak digoncangkan oleh keadaan apapun. Contoh lain dalam perjanjian baru, Paulus dan Silas dibelenggu, dipasung, ya. Tengah malam Alkitab berkata Paulus dan Silas bisa memuji-muji Tuhan. Kenapa? Ya, dipasung bukan karena kejahatan yang dilakukan, tapi karena Injil. Tapi kita melihat tengah malam itu kan bicara kekuatan yang sudah berkurang, ya. Kita ini kalau doa semalam suntuk biasanya, ya, berat itu jam 12, jam 1, ya, jam 2, jam 3 hormat sama Tuhan, ya, jam 4 selesai gitu, ya. Nah, tengah malam itu bicara kekuatan manusia yang sudah berkurang. Paulus dan Silas memang secara manusia, secara jasmani kekuatannya berkurang, tapi rohnya tidak berkurang. Sebab itu dia bisa memuji Tuhan tengah malam, dia bisa menyembah Tuhan tengah malam. Nah, daya tahan kita menghadapi kesulitan itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Kedalaman hubungan kita dengan Tuhan akan membuat kaki kita kuat berjejak pada bukit batu, sehingga kita tidak goyah dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, penyembah yang merasa dirinya tidak layak. Siapa contohnya? Yesaya. Ketika Yesaya dipanggil, Yesaya berkata, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, tapi mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Untuk menjadi penyambung lidah Allah, bibir, lidah harus disucikan dari kenajisan, dari kata-kata sia-sia, dari kata-kata gosip, ya, baru bisa dipakai oleh Allah menjadi penyambung lidah Allah. Kita jumpai dalam jemaat kalau disuruh bersaksikan bilang, aku gak bisa ngomong, gitu ya. Nah itu gak ngomong apa, berkicau, ya. Saya kata kalau itu, ayo saksi, kamu sudah terima keajaiban. Aduh, aku gak bisa ngomong. Nah itu gak ngomong apa, kamu berkicau tak? Gak bisa ngomong, ya. Saksi tidak bisa ngomong, rasani tidak ada titiknya, koma terus, ya, membual terus, ya. Memang itu di apa namanya, dibangkitkan sama setan terus, ya, terus tidak usah pulaan, membual terus, ya, hanya, ya. Terus 4, penyembah yang menghinakan dirinya sendiri. Ketika Daud berhasil membawa pulang tabut ke Yerusalem, kita melihat Mikal binti Saul. Binti itu ya bicara tentang ayah, ya. Binti Saul berarti anaknya Saul, ya. Mikal binti Saul berkata apa? Betapa orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan dan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang yang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Daud menjawab Mikal dengan berkata, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu Saul dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas Israel, yakni Raja Israel, di hadapan Tuhan aku akan menari-nari, bahkan aku akan menghinakan, ya. Lebih daripada itu, engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak bisa menghargai Daud sebagai suami, sebagai raja. Dan akibatnya apa? Alkitab mencatat Mikal binti Saul mandul sampai hari matinya. Tidak tunduk pada otoritas itu membuat mandul atau mengalami kematian rohani. Jadi dari Daud ini kita belajar penyembah yang menghinakan dirinya sendiri. Daud itu menulis, aku ini cacing, aku ini ulat. Kitab Kejadian mencatat, aku ini debu. Nah, berapa harga ulat? Berapa harga cacing? Berapa harga debu? Ya, dalam bahasa aslinya ulat itu toflah. Ya.
Saya tidak bicara itu supaya tidak terlalu lama, ya, karena saya tidak fokus ke situ. Kemudian kelima, penyembah yang tidak terduga. Kalau Bapak Ibu saudara membaca di Lukas pasal yang ke-7, Yesus itu diundang oleh Simon si Kusta. Ya, setelah diundang oleh Simon si Kusta, tiba-tiba saja seorang perempuan yang berdosa, ya, Alkitab jelas menulis perempuan berdosa datang ke rumah Simon si Kusta tanpa diundang. Tidak diundang, ya. Simon cuma mengundang Tuhan Yesus, tapi perempuan berdosa ini datang ke rumah Simon membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Lalu Alkitab berkata sambil menangis dia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Jadi perempuan ini meski tidak diundang, dia datang tidak dengan tangan kosong. Dia bawa minyak narwastu yang harganya dikatakan harga upah seorang pekerja hampir 1 tahun. Sejak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mungkin dia mulai nabung, ya, kerja 1 hari 1 dinar, terus dikumpulkan sampai dia bisa membeli minyak seharga 300 dinar. Kita melihat Yudas seolah-olah orang yang peduli kepada orang miskin. Dia berkata, kenapa minyak ini diboroskan begitu saja? Minyak ini bisa dijual 300 dinar dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Kita belajar dari Yudas apa? Ya. Pertama, Yudas menguasai uang sebagai seorang bendahara. Kemudian hatinya dikuasai oleh uang. Yudas mencuri uang. Lalu iblis mencuri hati Yudas untuk melakukan hal yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita jangan tertipu dengan orang-orang yang berpura-pura peduli kepada orang miskin, padahal tidak ada maksud atau motivasi tersembunyi dari Yudas Iskariot ketika dia berkata, untuk apa pemborosan ini? Itu bukan pemborosan, sebab Tuhan berkata apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diingat sampai kapan saja, diingat terus, ya. Jadi memberi persembahan dengan hati itu diperhitungkan oleh Tuhan dan tidak dilupakan. 6. Penyembah yang tidak berselubung, yaitu Musa, ya. Musa itu menghadap Tuhan muka dengan muka. Orang Israel lihat muka Musa itu silau, ya, silau, ya. Saking apa? Saking ada cahaya kemuliaan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu wajahnya memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Mohon maaf, orang dekat dengan setan mukanya ya nakuti, ya, gak ada senyumnya, matotok terus saya rasanya kudu nelang orang gitu, ya. Nah, dari pantulan wajah ini kita bisa melihat dekat dengan Tuhan ada kemuliaan yang terpancar. Musa berhadapan muka dengan muka. Sebab itu ketika Miriam bilang, cuma kamu yang dipakai, ya. Harun dipengaruhi, ya. Kalau kita belajar 3 kesalahan dari pemimpin besar, yaitu Miriam, Harun, dan Musa, ya. Kita lihat Miriam menghasut Harun. Harun ini tipe orang yang ikut saja, ya. Ketika Miriam berkata, ayo, ya, bersatu kita ngomong sama Musa, cuma kamu yang dipakai untuk berbicara, ikut, ya. Tidak punya prinsip. Musa salahnya apa? Disuruh ngomong, dia pukul bukit batu sampai 2 kali, melanggar kekudusan Tuhan. Jadi bukan berarti pemimpin itu tidak bisa salah, bisa. Kalau tidak hati-hati bisa salah. 3 pemimpin besar dengan kesalahan berbeda-beda, ya. Terus penyembah yang tidak terhentikan, itu yang ke-7, ya. Kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal yang ke-5, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Kenapa kok gembira? Tidak dapat hadiah, ya. Setelah diancam, tidak boleh, ya, ngomong lagi tentang Yesus. Di Kisah Rasul 5:29 dia berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Lalu mereka keluar dari sidang mahkamah agama itu dengan gembira. Kenapa kok gembira? Dianggap, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Sudah ambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus.
Jadi keluar dari sidang dengan gembira, bukan karena oh ya bebas ya, tak kasih bonus ya 1 juta, oh bukan ya, tapi karena mereka merasa sudah layak untuk bersama-sama menderita bersama dengan Tuhan. Nah, surat Filipi berkata kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita karena Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan, jangan berpikir oh percaya Tuhan enak, diberkati terus, tidak ya. Ada bagian-bagian dalam hidup kita, ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk menguji kita. Sebab manusia ini diberkati bisa meninggalkan Tuhan ya. Sorot terus, menderita terus ya gak kuat ya. Meskipun nyanyinya sekali Yesus selamanya Yesus, kan nyanyinya, prakteknya. Makanya selalu berkata apa? Jangan kasih aku kaya luar biasa, nanti aku lupa Tuhan, lupa engkau sumber hidup. Tapi jangan kasih aku juga miskin, nanti aku mencuri mencemarkan nama Allahku ya. Jadi pas-pas saja loh. Yang membuat manusia tidak diberkati kan dirinya sendiri. Tuhan itu mau kasih berkat berkelimpahan, tapi penderitaan bisa membuat orang meninggalkan Tuhan, kelimpahan juga bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Terus 8. Penyembah yang tidak diperhatikan ya. Sudah nyembah Tuhan kok tidak diperhatikan. Penyembahan lewat apa? Lewat persembahan ya. Markus 12 dikatakan datang seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit ya. 2 peser itu nilai yang paling kecil. Zaman Tuhan Yesus kepingan uang yang paling kecil nilainya disebut lepton dalam bahasa Yunani. Lepton atau koin terkecil ini paling tidak berharga di antara koin yang beredar di Yudea. Nilainya 1/128 dinar atau sekitar 6 menit upah orang bekerja dalam 1 hari ya. Upah orang kerja 1 hari 1 dinar. Kalau 2 lepton atau dikatakan lepton ini 1/128, jadi kerja 6 menit dapat itu ya. Kita ini kalau uang kecil kan biasanya tidak diperhitungkan ya. Kembalian piro 200 ya taruh situ ya guys, hilang ya karpe, gak hilang ya biarno gitu ya. Uang kecil kan tidak dianggap kan. Coba itu kembaliannya 2 juta, oh cepat masukkan dompet, takut nanti ada tikus rambut hitam repot ya. Kalau uang kecil tidak diperhitungkan. Saya naik mobil sampai Dr. Sutomo, perempatan berhenti merahnya, lalu orang ketok-ketok ya. Saya tahu dia minta, tak kasih 2.000 sama saya. Saya buka jendela kecil, kasih 2.000. Lalu dia ngomong gini, mek 2.000 katanya gitu. Terus saya tak belajar biro, majeki biro, gitu loh ya. Untung cepat hijau jadi saya terus jalan ya. 2.000 masih ngomong mek 2.000. Nah tak kasih 500 ya mbak, tambah kasih 500 menjadi gedor-gedor kacanya. Uang kecil itu tidak diperhitungkan, tapi kita melihat Tuhan memperhatikan persembahan yang diberikan dengan hati, meskipun cuma sedikit ya. Nilainya tidak berharga dibanding dengan orang-orang kaya yang bisa memberi dalam persembahan yang banyak. Tapi Tuhan lihat hati, sebab dikatakan janda itu memberi seluruh nafkahnya, apa yang ada padanya, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Terus 9. Penyembah yang tidak terbagi ya. Penyembah yang tidak terbagi. Mazmur 86 ayat yang ke-11 berkata, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ini persembahan yang tidak terbagi. Kita semua mengerti bait Allah itu meminta pajak untuk dibayarkan oleh setiap orang Yahudi. Tapi pajak itu hanya bisa dibayarkan dalam mata uang tertentu. Jadi para penukar uang akan menukar uang pengunjung sesuai dengan mata uang yang berlaku di bait Allah. Sekilas tampaknya seperti pelayanan bersahabat yang ditawarkan. Oh, mata uangmu ini gak cocok, tukar sama aku ya. Kelihatannya bersahabat, tapi sebenarnya mereka mengambil potongan atau komisi untuk ini. Dan para penyembah menerima hasil penukaran uang mereka dengan nilai yang sama sekali tidak pantas. Nah, kalau seorang ya memperkirakan biaya yang dibebankan untuk penukaran uang itu senilai setengah dari upah harian,
Perilaku ini lebih dari sekedar praktek ketidakadilan, tapi juga penghalang untuk orang datang menyembah. Bagi para pedagang berlaku hal yang aneh ya. Pengunjung bait Allah akan membawa persembahan syukur kepada Allah. Biasanya itu burung dara untuk orang miskin. Seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan memberi persembahan burung dara, sepasang burung dara ya. Dan bisa kasih lembu, tidak bisa. Mau melahirkan saja di kandang kok ya. Kalau punya uang kan bayar tempat penginapan. Ya memang tidak ada tempat katanya ya. Tapi dengan persembahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus ya orang tuanya bukan orang tua yang kaya. Kalau Yusuf dan Maria kaya, tidak memberi burung dara, burung merpati. Yang diberikan apa? Lembu, sapi, kambing. Ya, itu jauh lebih berharga ya. Jadi mereka bisa beli di mana saja. Tapi kalau mereka beli di luar bait Allah, mereka harus melewati pemeriksaan petugas yang memeriksa kualitas dari hewan yang hendak dipersembahkan atau dikorbankan. Ya banyak alasannya ya. Lagi-lagi mereka memungut bayaran untuk itu. Dan biasanya selalu ada cacatnya kalau hewan itu beli di luar. Tapi kalau beli di dalam, bagus semuanya ya. Tapi kalau kita beli di luar, oh ini tidak bagus, kulitnya bintil-bintil gitu ya. Ya memang baca di kitab Imamat itu memang tidak gampang. Binatang yang bercacat, berkedal ya, banyak yang tidak boleh dipersembahkan ya. Jadi memang persembahan itu harus yang bagus untuk Tuhan. Tapi karena ada unsur ya, keuntungan diri sendiri, makanya kalau beli binatang di luar itu banyak cacatnya mesti. Tapi kalau beli hewan itu di dalam, ya tidak usah diuji kualitasnya, sebab harganya jauh lebih mahal. Jadi ada lagi sistem penghasilan uang, dan itu menjadi rintangan besar bagi orang yang mempersembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan itu marah. Lalu Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini menjadikannya sarang penyambung. Ya. 10. Yang ke-10, penyembah yang tidak terpuaskan. Fuyin Peterson berkata, penyembahan tidak memuaskan rasa lapar kita akan Allah. Ya. Jadi orang sering berkata, menyembah Tuhan punya rasa puas. Ya, satu sisi ada benarnya. Tapi sebenarnya penyembahan tidak memuaskan rasa lapar kita akan Allah, tapi membuat kita semakin lapar akan hadirat Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan, jangan cepat puas. Terus inginkan, terus inginkan terus ya. Semakin kita melihat Yesus, semakin kita tahu banyak apa yang harus kita lihat, yang belum kita lihat dari Tuhan Yesus. Semakin Tuhan menjamah kita, membuat kita semakin menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Kita ini adalah umat yang mencari Tuhan Yesus. Lebih banyak tentang Dia, ya, mencari Tuhan Yesus, lebih banyak tentang Dia untuk ditemukan. Hati yang memuja dalam sebuah perjalanan yang sulit, tapi itu berharga. Nah, suatu hari nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mencapai tujuan akhir kita. Untuk sekarang, setiap langkah perjalanan hidup kita bersama Tuhan Yesus itu cuma sebagian kecil dari warisan mulia yang ada di depan kita. Tapi nanti satu kali kita akan mendapatkan sepenuhnya dari warisan mulia itu. Yang ke-11, yang terakhir, penyembah yang tidak pernah berakhir. Ya. Jadi sekali lagi, penyembahan jangan buru-buru membuat kita merasa puas sudah ketemu Tuhan. Ya. Cari terus, dapatkan lebih lagi. Ya. Penyembah yang tidak pernah berakhir. Tanya kan? 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sama seperti aku sendiri dikenal. Sekarang kita tidak sempurna lihat kenal Tuhan. Ya. Nanti saatnya akan datang. Ya. Kita dikenal dan kita juga mengenal siapa yang kita sembah. Jadi satu hari nanti kita akan menjadi penyembah yang tidak berselubung, muka dengan muka seperti Musa,
Melihat sepenuhnya apa yang sekarang kita lihat ini hanya sebagian saja. Kita menjadi penyembah yang tidak terpadamkan, yang sempurna, karena tidak ada yang dapat memadamkan pemujaan atau penyembahan kita kepada Tuhan. Di sana, di hadirat Tuhan, tidak ada air mata, tidak ada rasa sakit, tidak ada lagi kesulitan. Jadi kita akan menjadi penyembah yang bergabung dengan 24 tua-tua yang sujud menyembah, lalu melemparkan mahkotanya di depan tahta Anak Domba Allah. Haleluya. Ayat terakhir, Wahyu 4, 9-11. Kita Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 saya baca. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia, Yesus yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kalau kita setia, kalau kita menjadi penyembah yang hidup dalam roh, tidak hidup dalam daging. Satu saja kok dalam diri kita ini. Kalau rohnya menyala, dagingnya mati. Tapi kalau dagingnya menyala, rohnya mati. Lihat saja, kalau orang itu suka doa, ya, punya kekuatan untuk mematikan daging. Saya ini mungkin pernah cerita ya di ibadah hari Minggu. Nggak tahu ya, puluhan tahun yang lalu sebelum saya tinggal di asrama ini, saya tinggal di sini sejak tahun 93. 93 saya masuk asrama sampai hari ini. Tapi sebelumnya sekitar tahun 70-an lebih, saya ibadah di lantai 2 di balkon ini sama teman saya. Ya, satu hari teman saya ngomong gini, Sablin, aku dikasih voucher buku, ayo nonton bioskop. Saya bilang, aku gak seneng nonton bioskop, pusing kepala kuliah, goyang-goyang terus ini. Tak konco ngomong aku, ya wis, ya koncoin. Jadi pulang dari gereja ini kan bawa Alkitab dulu kan tidak ada efek suci, HP suci, ya. Kitabnya tak bungkus koran sama saya, tak bawa ke gedung bioskop Indra itu, Jalan Pemuda. Masih ingat saya, karena voucher saya tidak ngerti voucher itu apa. Tahu tak ada voucher, apa sih voucher itu? Gak bayar, oh ya wis gak bayar, ya wis. Ya di gedung bioskop saya diam merem gini, sebab saya pusing, ya goyang-goyang, terap gitu ya. Nah udah, ya. Terus biasanya kalau saya sendiri pulang dari ibadah, enggak pulang dari ibadah sini, dulu sini kebaktian cuma setengah 4 sore, belum ada ibadah pagi, ya. Pagi itu jam 9 saya pergi ke gereja Lemah Putra. Kenapa saya ke sana? Enggak kenal siapa-siapa. Saya cari pengajaran firman Tuhan. Sebab bagus pengajarannya, ya. Meskipun lama tapi saya senang, saya nyatet, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pulang dari situ kan sore ibadah di sini setengah 4, ya. Jadi saya ini buka televisi. Oh, kalau Minggu itu ada tinju, ya. Saben Minggu kan ada tinju. Saya tidak tahu, tidak pernah lihat kalau sekarang. Dulu itu ada tinju. Saya senang. Tidak ngerti tinju itu gimana, tapi saya senang lihat. Pokok saya tahu ya, kalau dipukul kiri roboh, 1, 2, 3 gak bangun ya kalah, wis gitu aja repot. Ya. Cuma saya kadang gak tega lihat matanya dipukul lalu berdarah-darah, ya. Sudah sampai pojokan gini deh, tari itu tampar itu ya, pukul terus. Dalam hati saya itu kurang ajar orang ini, jangan menit. Wis roboh ya wis lah, dipukul terus sampai hancur ya, perutnya, ini kepalanya gitu ya. Nah, sementara saya lihat tinju, Tuhan itu bisa bicara sama saya gini, Syoklim, kamu lihat. Masing-masing mencari kelemahan lawan. Yang ini cari kelemahan ini, yang ini cari kelemahan ini. Begitu dia tahu mana kelemahannya, dia akan pukul terus sampai dia bisa merobohkannya. Iblis itu terus mencari kelemahan kita. Kita kan tidak ngerti kelemahan kita sendiri ya. Ngerti ya, tetap murah hati ya kalau untuk diri sendiri ya, memaafkan terus gitu ya. Nah, kenapa kok Tuhan berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Rohnya sudah penurut, tapi daging yang punya potensi jatuh berulang-ulang ini yang perlu ditekan, dikalahkan dengan rohnya yang penurut. Ya.
Jadi daging ini punya potensi jatuh berulang-ulang. Itu sebabnya dikatakan kalau kita suka doa, kita punya kuasa untuk melawan. Kita punya kuasa. Tapi kalau tidak suka doa, ya kalah. Nah coba sekarang ya, yang pernah pergi ke Israel, kita pasti dibawa ke Gunung Tabor namanya ya, tempat Yesus dipermuliakan. Tuhan kan cuma bawa 3, Petrus, Yohanes, Yakobus ya. 3 orang murid ini dapat 3 kali kesempatan istimewa. Yang pertama, Yesus dimuliakan di atas sebuah gunung. Yang kedua, Yesus membangkitkan anak Yairus yang mati. Ketiga, Tuhan bawa mereka ke Taman Getsemani 1 jam sebelum Tuhan ditangkap. Tujuannya untuk menjadi mitra doa, walaupun kenyataannya di gunung yang tinggi dia tidur. Di Getsemani dia juga tidur. Di gunung yang tinggi mereka 3 akan tidur. Terus ketika mereka bangun, Alkitab berkata, itu ditulis di Matius 17, Lukas 9 ya. Markus lupa saya. Pokoknya Matius 17, Lukas 9, Markus 9. Waktu mereka bangun, mereka lihat Yesus berubah-ubah. Pakaiannya berkilau-kilauan, ya, wajahnya bercahaya. Bukan cuma itu, mereka mendengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi orang yang sudah berada di atas itu bisa lihat Yesus berubah-ubah. Tapi kalau kita membandingkan dengan 9 orang murid yang tinggal di kaki gunung, termasuk Yudas Iskariot, karena Tuhan belum ditangkap kan, 9 orang murid yang tinggal di kaki gunung sedang dipermainkan oleh setan. Kenapa saya berkata sedang dipermainkan oleh setan? Datang seorang bapak yang bawa anaknya yang dirasuk roh yang membisukan. Seringkali dibawa ke dalam air. Apa itu air? Arus dunia. Seringkali dibawa ke dalam api. Apa itu api? Pencobaan. Murid-murid tidak bisa ngusir. Tidak punya kuasa karena tidak suka doa. Waktu Tuhan turun dari gunung, lalu ada yang tanya, apa yang kamu perbincangkan tadi? Ini loh guru, anakku dirasuk roh yang membisukan dia. Sudah tak bawa kepada murid-muridmu, tapi murid-muridmu tidak bisa ngusir. Ya. Jadi tidak punya kuasa untuk ngusir. Sebab itu mari latih diri kita. Saya masih ingat Om Ishak pernah berkata gini, kalau daging tidak mau diajak doa 10 menit, tekan sampai 20 menit. Kalau 20 menit tidak mau, tekan sampai 30 menit. Jadi paksa gitu ya. Daging ini diajak puasa. Aduh, es campur masih seger. Nasi rawon masih nyaman, nikmat dimakan ya. Nah, ya. Diajak puasa tidak mau. Diajak doa, ya enak jalan-jalan ke mall lah, gitu ya. Ini Grand City atapnya roboh. Saya baru baca WN. Apa ini saya bilang? Grand City atapnya roboh. Ya, sudah usah ke sana. Tidak usah ke sana, percaya saya. Mas Yo, saya bukan wartawan. Ya, jadi daging ini tidak mau. Ya. Kalau kita setia, kalau kita hidup dalam roh dan kebenaran, kita akan sampai ke sana. Kita bisa bergabung dengan 24 tua-tua. Coba bayangkan, 24 tua-tua yang ada di hadapan Tuhan saja melemparkan mahkotanya. Mahkotanya yang bicara kemuliaan. Lalu siapa kita? Ya? Siapa kita? Kalau kita tidak jatuh tersungkur lebih lagi, ya. Kalau mereka setengah berlutut tersungkur, kita delosor mungkin ya. Siapa kita? Jadi kita bisa bergabung dengan 24 tua-tua satu kali nanti. Kalau kita tetap hidup dalam roh dan kebenaran. Sebab itu latih diri kita menjadi penyembah yang berkenan kepada Tuhan, supaya apa yang kita rindukan akan sampai. Sebagai hamba Tuhan yang melayani, tidak ada sesuatu yang kita rindukan. Satu kali pasti putus nyawa, pasti. Tidak ada orang yang tidak bisa mati. Kalau tidak bisa mati, medeni, ya. Mati itu sudah kodratnya, ya. Mati dengan cara apa saja. Kalau orang itu mati di dalam Tuhan, masuk surga, ya. Meskipun matinya enak, kalau tidak percaya Tuhan, ya tidak enak, tidak selamat soalnya. Nah, kalau boleh milih, tentu lah, tidak ada lah orang mau milih mati ciuman dengan mobil, dibakar gitu ya. Tidak ada, ya. 3 keponakan saya meninggal dalam sebuah kebakaran. Apa yang bisa bayangkan, saya bisa pergi, saya ke Adi Jasa, suruh saya khotbah tutup peti. 3 peti berjajar, itu keponakan saya lagi, perempuan cucunya, ya. Mau menikah 4 bulan lagi. Saya baru tahu orang kebakaran itu melambung besar, tuh ngeri, ya, tidak bisa tidur saya cukup lama membayangkan itu, ya. Jadi
Seperti penulis surat Ibrani berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan satu kali untuk mati, sesudah itu dihakimi. Dihakimi belum tentu dihukum. Roma 8 ayat 1 berkata, Kristus sudah menanggung penghukuman kita ketika dia tergantung di atas kayu salib. Jadi kita sudah bebas dari hukuman. Jangan berbuat dosa lagi, tapi ditetapkan atau ditentukan. Coba kita pikir, apa yang ditentukan? Yang pertama, batas umurnya. Kita yang di sini kan nggak sama, ya, nggak sama toh, beragam umurnya ya. Ada 50 ke bawah, ada 50 ke atas. Nah, pulangnya tergantung antrian, ya. Ketemu Tuhannya tergantung antrian, ya. Ditetapkan batas umurnya. Yang kedua, caranya. Sekali lagi, kalau boleh milih, tidur terus jalan bagus. Sedang berdiri melayani gini terus tiba-tiba roboh, jatuh, mati, bagus. Tapi jangan mati dalam dosa, ya. Kalau boleh milih, tapi kan tidak bisa milih, ya. Ada yang mati kecelakaan pesawat terbang, ya. Saya besuk seorang ibu yang anak dan keluarganya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Di pesawat terbang itu, ya. Waktu Air Asia jatuh, sedih berkepanjangan. Ya tidak bisa milih. Makanya jangan suka menghakimi orang. Itu mati ini kok ditobrok motor, dosanya apa? Siapa kita menghakimi? Biar mati ditobrok motor, ditobrok sapi, ya biar. Kok dia beriman sama Tuhan selamat. Meskipun tidak ditobrok apa-apa, tiba-tiba mati, kalau tidak dalam Tuhan, ya tidak selamat lah, udahlah, ya. Jadi jangan hanyut oleh era yang telah menjadi tumpul terhadap penyembahan yang sejati karena kesibukan pelayanan, tapi mengabaikan persekutuan pribadi atau membangun relasi dengan Tuhan yang punya pekerjaan. Melayani Tuhan bagus, tapi kalau kita cuma melayani Tuhan dan tidak melayani Dia yang punya pekerjaan, kita akan melayani dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi kalau kita melayani Dia yang punya pekerjaan, baru melayani pekerjaannya, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Ya, intinya sebenarnya panjang lebar itu cuma satu: punya relasi dengan Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, meskipun kita ada di bait Tuhan, sedang nyembah Tuhan. Amos 9 ayat 1 tadi berkata apa? Pukul, ya. Disuruh pukul itu hulu tiang dengan keras. Kalau hulu tiang dipukul pasti roboh, ya. Kemudian runtuhkan ke atas kepala semua orang. Kalau tidak kena semua, sisa-sisanya dibunuh dengan pedang. Jadi kalau kita cuma menjadi orang yang menyembah Tuhan di sini saja, lip service saja, tidak punya relasi dengan Tuhan, kita mohon maaf ya, dengan berat hati saya berkata, kita termasuk orang yang penyembah yang dibinasakan oleh Allah. Tapi kalau kita hidup dalam roh dan kebenaran, kita akan sampai dan bergabung dengan tua-tua untuk sujud menyembah di hadapan anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak Joko. Mungkin Bapak Ibu Saudara mau tak tahu tugas doa malam, tugas bisa cek apa sih? Ya saya dapatnya ini, tidak berani ubah saya, ya. Tidak berani ubah, karena cuma corong, tidak boleh lancang ubah-ubah kehendak Tuhan. Ya, keras tapi ini menyelamatkan. Obat itu kan tidak enak, pahit, no? Masa ada obat manis? Obat gula saja pahit. Kalau minum lama minum air pahit lidah saya, ya. Tapi itu membuat sehat. Kau ciptakan ku
tidak punya persekutuan dengan Tuhan, taruh tangan tidak ada. Dia ada di sini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan kita. Saya percaya tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Kalau tidak mau ditolak, bangun relasi. Jangan cuma giat ibadah, jangan cuma giat melayani, tapi tidak punya antusias kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan, sumber kehidupan dan sumber Dia yang punya pekerjaan yang kita layani. Saudara berkata, hidupku ini penyembahan, bukan persembahan. Karena Tuhan memperhitungkan si penyembah daripada persembahannya. Saudara mau kasih apa sama Tuhan? Emas, perak, semuanya Tuhan punya, kata kita. Aku yang punya emas dan perak. Apa yang berharga yang bisa kita persembahkan? Itu berharga buat kita, tapi tidak buat Tuhan. Karena emas perak Dia yang punya. Yang berharga di hadapan Tuhan adalah hati yang menyembah, hidup yang menyembah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Banyak orang menyembah Tuhan dengan pujian, banyak orang menyembah Tuhan dengan perkataan, tapi tidak banyak orang yang menyembah Tuhan dengan perbuatannya. Malam ini kita dengar firman-Nya, mungkin buat panas telinga kita, tapi itu baik supaya kita selamat dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Mohon kesediaan Bapa dan dasar yang mulia, Tuhan yang akan firman Tuhan. Hidupku Sesungguhnya apa yang kami lakukan selama ini Tuhan bukan apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Itu sebabnya terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kau sudah mengajarkan setiap kami, supaya setiap kami yang datang pada saat hari menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Bukan seorang penyembah yang ditolak oleh Tuhan, tetapi kami bagian daripada anak-anak-Mu yang dibenarkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu sudah memberkati kami pada malam hari ini. Bahkan Kau sudah mengubahkan sikap hati kami yang tegar teguh, tetapi pada saat hari Engkau berikan kami kelemah lembutan ya Bapa, untuk hormat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Allah yang baik, sangat baik dan sungguh teramat baik. Berkati Tuhan, hamba-Mu bisa menyampaikan firman pada malam hari ini Tuhan. Pakai hidupnya lebih lagi Tuhan,
Buka rahasia firman supaya banyak jiwa diberkati melalui pelayanan nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terpujilah namamu Bapa, kami percaya hadiratmu sudah nyata dan setiap jemaatmu di tempat ini pada malam hari ini sudah diberkati Tuhan secara luar biasa, baik secara roh, baik secara tubuh, karena kami mengadakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami dan Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi harapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan. Ya, tetap berdiri, mari kita angkat tangan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kami, memberkati setiap kami, dan membuat kami jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan yang permai untuk kami masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan segala berkat ini kami terima dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama-sama berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pulang.